Kita buka di halaman 39 Ibu, 39 ya, 39 yaitu tentang ma la yuftiru mimma yasilu ilal jaufi, yaitu suatu yang tidak membatalkan apa-apa yang lewat kepadanya al-jaufi, yaitu kepada tenggorokan. Ini berkaitan dengan puasa ya. Puasa itu tidak batal sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan atau tenggorokan. Itu apa saja yang tidak membatalkan itu? Nah, di sini penjelasannya. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bermula ini suatu pasal. Alladzi la yuftiru mimma yasilu ilal jaufi sab'atu afradin. Bermula yang tiada jadi batal puasa daripada barang yang sampai kepada rongga itu 7 suku. Ma yasilu ilal jaufi binisyanin au jahlin au ikrahin. Bermula yang pertama dan kedua dan ketiga barang yang sampai kepada rongga dengan sebab lupa atau bodoh atau dipaksa. Ini saya nggak ketemu apa bahasanya, tapi saya ganti karena au ikrahin itu artinya dipaksa. Wa bijaryani riqin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li udhrihi. Dan keempat, dengan sebab berjalan ludah pada barang yang antara segala giginya, dan sungguh lemah ia daripada meludahkannya karena uzurnya. Wa ma wasala ilal jaufi wa kana hubara tariqin tonya nggak panjang, tariqin. Dan kelima, barang yang sampai ia kepada rongga walhal ada ia barang itu debu di jalan. Wa ma wasala ilaihi wa kana gharbalata daqiqin au dhubaban ta'iran au nahwahu. Dan keenam dan ketujuh, barang yang sampai ia kepada rongga walhal
ada ia barang. Nah, nggak tahu nih bacanya apa, saya ganti ayakan tepung. Ya, barang ayakan tepung atau lalat yang terbang atau seumpama lalat. Wallahu a'lam bishawab. Tuh di bawahnya ada bacaan ya. Wallahu a'lamu bishawab. Dan bermula Allah Ta'ala itu amat mengetahui dengan barang benar. Ya, amat dengan barang yang benar. Jadi sampai di situ, dan ini komentar terakhir dari pengarang kitab ya. Jadi sudah sampai terakhir pembahasannya, yaitu tentang tidak membatalkannya sesuatu barang yang melalui rongga mulut ya manusia yang ketelan gitu maksudnya, tapi tidak membatalkan. Itu ada 7. Langsung saja saya bahas ya, bahwa yang pertama ya, yang tidak membatalkan barang atau sesuatu benda yang masuk ke rongga atau mulut atau tenggorokan dari manusia yang berpuasa, itu ada 7 perkara yang tidak membatalkan. Di sini 3 perkara disebutkan ya, yang tidak membatalkan itu, yaitu yang pertama adalah binisyanin, dengan sebab lupa, dengan sebab lupa. Jadi walaupun masuk ke dalam tenggorokan pada saat kita berpuasa, baik itu puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah, kalau itu dilandasi dengan lupa, tidak disengaja alias tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa, dan puasanya wajib dilanjutkan. Jadi bahasa wajib di situ ketika sudah masuk barang atau sesuatu yang sudah ketelan itu karena lupa, kemudian dia ingat bahwa dia sedang berpuasa, maka hukum bagi orang yang lupa tadi itu wajib melanjutkan puasanya. Bukannya boleh-boleh, boleh iya boleh tidak, bukan. Justru hukumnya adalah wajib. Kalau tidak dilanjutkan berarti apa? Dosa, karena hukumnya wajib. Ini hati-hati, jangan ngambil hukum sendiri, karena ketidaktahuan kita kadang-kadang, karena udah kenyang kan lupa nih, karena udah kenyang lalu ngambil hukum sendiri. Betul, udah kenyang banget ini, gimana ya? Udahlah, berarti nggak usah puasa lah, udah batalin aja, lanjut besok aja. Padahal itu dia tidak sengaja karena lupa. Itu nggak boleh kayak begitu, nggak boleh, malah justru dosa kalau tidak dilanjutkan. Makanya hukumnya bagi orang yang lupa ketika dia sudah ingat, maka hukumnya melanjutkan puasa itu nih ingat tuh, wajib Bu. Jadi alhamdulillah aja, nggak usah ragu-ragu ini batal apa enggak ya, boleh apa enggak ya. Ya udah, kalau udah tahu bahwa itu nggak sengaja, kenyang ataupun tidak kenyang, syukur-syukur kenyang, alhamdulillah, lanjutin hukumnya kalau nggak dilanjutin malah justru enggak, nanti saya mau bayar berikutnya aja. Tetap dibayarnya itu wajib, harus dibayar kalau dia nggak berpuasa, tapi tidak melanjutkannya, maka dia dapat hukum dosa. Mau mana? Mau dosa apa mau yang lanjut? Justru kita pengennya lanjut. Udah syukur-syukur dapat rezeki namanya itu.
itu rezeki yang nggak disangka-sangka, namanya min haitsu la yahtasib, ya, rezeki yang tidak diduga-duga, itu namanya rezekimu. Alhamdulillah, masya Allah. Di awal-awal biasanya di bulan Ramadan, karena kebiasaan nyarap pagi-pagi, iya, atau puasa sunnah. Ibu, bu, sering kan puasa sunnah? Karena kebiasaan makan, lalu ada puasa sunnah nih hari ini, ya, umpama puasa sunnah Tasu'a tanggal 9 Muharram, Asyura tanggal 10 Muharram, karena kemarin-kemarinnya makan melulu, ya kan, makan sampai kenyang, karena dasarnya lupa. Halal, alhamdulillah, rezeki dari Allah. Melanjutkannya wajib, walaupun sunnah, tapi melanjutkannya wajib, karena hukumnya sama aja, mau puasa sunnahkah atau mau puasa wajibkah, itu sama hukum. Ketika melanjutkan puasa karena lupa, itu hukumnya sama-sama wajib, walaupun sunnah hukumnya, tapi melanjutkannya jadi wajib. Melanjutkannya jadi karena apa? Walaupun sunnah, karena sudah niat itulah yang menguatkannya. Ya, menguatkan seseorang itu, ibadah itu jangan main-main. Kalau berat kita mah ada aturannya, ada hukumnya, ada ilmunya. Mau wajib, mau sunnah, itu ada ilmunya. Ya, boleh nggak kita ketika kita sholat, udah kena Allahu Akbar, takbiratul ihram. Arti takbiratul ihram itu tidak ada lagi kegiatan pekerjaan, baik itu ucapan ataupun perbuatan di luar sholat, itu harus ditinggal betul-betul, udah nggak ada cerita. Itu namanya takbiratul ihram, ya. Jadi jangan sampai kita ngebatalin karena sesuatu yang tidak darurat. Oh, kan bisa diulang lagi. Iya, bisa diulang, tapi mengulang atau membatalkan takbiratul ihram itu ada ilmunya. Enggak semerta-merta boleh membatalkan seenak-enaknya saja. Kenapa? Karena sudah ada ikatan nih. Ini mau sholat apa mau main-main, kan begitu. Kalau udah ada ikatan niat, udah urusannya sama Allah. Udah kita menghadap Allah, udah enak, udah rapi, ibaratnya udah diterima nih kita sama Allah, lalu kita main ngebatalin gitu. Kira-kira logikanya, ya, ketika kita mau datang ke orang terhormat, orang-orang terhormat ini udah ngasih waktu sama kita, bukan kita yang nentuin waktunya, dia yang nentuin waktu. Ketika kita sholat, emang kita yang nentuin waktu? Kita bukan yang nentuin waktu. Jawabnya bukan. Jawabnya apa? Bukan kita yang nentuin waktu. Siapa yang nentuin waktu? Allah subhanahu wa ta'ala. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ada waktunya. Enggak karena kita rajin ibadahnya lalu zuhur jam 10. Enggak bisa. Kata Allah, lu udah gua kasih waktu, datang namu nih ke rumahku, kata Allah, menghadap aku kasih waktu. Zuhur waktunya, asar waktunya, maghrib waktunya maghrib. Itu normalnya jika tidak ada halangan yang darurat menurut syar'inya, menurut hukum agama. Udah dikasih waktu sama Allah. Ketika kita takbir main-main, oh diulang lagi, Allahu Akbar. Oh apa nih? Gosong-gosong, batalin. Makanya kalau mau sholat itu kudu apa? Kudu benahin dulu. Jangan main ujuk-ujuk gitu ya. Benahin. Anak kira-kira, cucu kira-kira nangis apa enggak, bangun apa enggak, begitu. Udah kita dulu. Ya. Kalau ada orang bagaimana, kalau ada orang ngucap salam seperti apa, kalau ada barang jatuh seperti ada kucing, ada apalah segala macam. Jangan sampai mengikrarkan dalam hatinya, ntar kalau hujan gua sholat berhenti. Jangan. Kalau orang sholat nggak boleh niat kayak begitu, sholatnya kagak sah, sholatnya tidak. Kalau gua mau sholat, ntar nih bapaknya anak-anak datang, gue berhenti sholat. Nah itu nggak sah sholatnya. Kalau udah begitu nggak sah sholatnya.
Jadi nggak ada cerita itu kalau udah takbiratul ihram mau ngerjain yang lain, nggak ada. Kerjakanlah pekerjaan sholat. Sama seperti itu halnya berpuasa. Jangan sampai ketika kita udah niat, ketika kita lupa dapat rezeki dari Allah, makan pada saat itu sampai kenyang, kita wajib melanjutkan puasa. Jangan kita bilang, ah nggak enak sama Allah, nggak enak ya, udah kenyang banget, ntar aja lah. Nggak begitu, ilmunya nggak seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah au jahlin, karena bodoh. Orang karena bodoh makan, maksudnya memasukkan makanan, barang atau sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan ibu. Kalau belum lewat tenggorokan batal nggak? Batal nggak? Kalau belum lewat tenggorokan batal apa enggak? Tidak batal. Dia harus yakin. Baru masuk mulut, belum ditelan, batal apa enggak? Enggak batal, Bu. Saya ngemut gini. Batal apa enggak? Belum, enggak batal. Kecuali masuk nih pensil nih sampai tenggorokan sini. Ya, baru batal. Ya. Makanya ibu-ibu kalau mau nyicipin, maksakan itu jangan ditelan asin, asem, manis, ya. Pedas tuh masukin lidah, tapi jangan ditelan. Cuman saya pesen jangan sering-sering. Ini dicicipin, masak ini cicipin, bikin es semua yo. Ada macam-macam es, sirup, apa jus, wah dicicipin semua. Ya. Begini ya. Kalau banyak orang jangan sendirian. Lu bagian nyicipin nih yang ini. Biar jatuhnya enggak makruh. Jatuhnya enggak dibenci oleh agama. Emang lu doang yang punya rasa? Yang lain kan juga bisa. Masa semuanya mau diborong? Itu teknisnya. Walaupun tidak membatalkan sesungguhnya, asal tidak tertelan. Itu karena bodoh ya, karena nggak tahu. Wah, nggak tahu lah pokoknya dia orang nggak tahu, nggak pernah ngaji atau nggak pernah dengar hukum-hukum tentang puasa, lalu dia melakukan seperti itu tidak membatalkan ya, asalkan orang yang seperti itu wajibnya adalah apa? Wajibnya adalah ngaji, menuntut ilmu, mau tahu dan harus mau tahu ilmunya. Jangan bodoh-bodoh melulu. Jangan alasan karena bodoh nggak tahu lalu itu jadi alasan pembenaran ketika dia melakukan suatu kesalahan. Jangan, itu nggak boleh. Kalau yang seperti itu ya, itu namanya menyengaja dirinya menjadi orang yang bodoh gitu, jangan ya. Lalu berikutnya adalah yaitu karena dipaksa, Bu. Dipaksa itu maksudnya ada yang memaksa dong, bukan karena dari dirinya sendiri ya. Dipaksa karena dia apa? Dia di bawah kekuasaan orang lain sehingga mengancam, sehingga diancam dan seterusnya. Itu namanya orang dipaksa ya. Bukan bilang sama temennya ya, kong kali kong, lu paksa gua dong, paksa makan gitu maksudnya. Bukan, tapi dipaksa dengan sesuatu keadaan yang darurat. Entah dia di penjara, entah dia ditangkap oleh orang kafir, ya kan dijejelin suruh makan. Makan dia lagi puasa. Orang kafir kan nggak suka orang Islam beribadah kan gitu. Lo ngapain puasa? Udah makan kalau. Nah, dipaksa itu namanya. Habis makan karena dipaksa, dia boleh ngelanjutin. Ya, tidak membatalkan puasa seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi jaranglah kalau dipaksa jarang terjadi dalam kehidupan kita yang normal. Lalu yang keempat ya, yaitu ya, yang keempat singkatnya saya terjemahin dengan bahasa saya sendiri, yaitu berjalannya air liur lidah kita
di mulut nih, sehingga ya benda atau sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita itu masuk ke dalam tenggorokan, ya, masuk ke dalam tenggorokan, yang pada intinya adalah dia tidak sengaja atau tidak ada niat untuk menelan sisa makanan itu. Kenapa? Karena dia di sini sifatnya dia itu lagi lemah, dalam keadaan lemah untuk meludah. Ada orang lemah meludah barangkali, meludah itu sampai dia lemah gitu. Nggak tahu ya. Posisinya pokoknya dia itu dalam bukan posisi normal, tapi dia lemah, mau ngeludah tuh lemah. Akhirnya apa? Akhirnya sisa makanan yang ada itu ketelan. Bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya sisa makanan yang umpama yang lazim ya. Seperti apa? Umpama daging yang nyelip di gigi. Kan biasa kalau kita makan daging ayam, entahkah itu daging ya, itu kan suka nyelip ya. Nasi umpama suka nyelip. Entah yang lain ya. Ini umpama sebelum fajar atau sebelum azan subuh ibu-ibu ngopi atau bapaknya ngopi. Biasa ngopi, kan ngopi itu nggak semuanya bening atau airnya itu bercampur dengan sisaan apa? Kopi ya kan? Apa namanya itu? Iya, sisanya itulah pokoknya yang kasar-kasar. Nah, itu kan sering nempel di sini, Bu. Ampasnya, betul. Ampasnya sering ada di sela-sela sini. Entah itu di rongga-rongga ya. Nah, itu aja ketelan melalui air liur kita. Kalau itu dalam kondisi kita sehat, kuat untuk meludah, ketelan, yaitu dihukumi batal puasa kita. Makanya kecuali orang yang lemah untuk atau tidak berdaya untuk meludah, itu boleh, itu tidak batal kalau dia tidak berdaya untuk meludah. Tapi kalau dia punya kekuatan dan keadaan normal lalu ketelan, maka kata ulama itu batal ya. Yang tidak batal itu kalau dia lagi keadaan kurang sehat lah, barangkali dia nggak bisa meludah gitu, barangkali. Lalu yang kelima yaitu sampainya debu jalanan ke mulut kita. Yang kelima nih, nggak sengaja kita lagi senam kan pagi-pagi umpama senam atau jogging ya, pagi-pagi umpama kemudian ada angin ya, kalau ada angin lalu ada debu ya masuk ke mulut. Debu yang najisnya umpama dia nggak najis nih debu, kan ada debu yang suci, tapi ada debu yang najis. Debu yang najis itu apa? Ya debu yang kadang-kadang habis ngangkat tuh dari comberan, kan ada pasir-pasirnya, kemudian jadi apa? Udah kering kena sinar matahari, kemudian jadi debu itu najis, Bu. Najis. Seandainya dia terbang kemana-mana, kehirup, ketelan, kemakan, itu tidak membatalkan. Itu najis yang sedang. Ya, itu najis yang sedang, mukhaffafah namanya. Apalagi sampai kepada najis yang mughalladhah, najis yang berat. Umpama ada tumpukan tanah, pasir, di situ ada apa? Beraknya anjingnya biasa dong, jangan ngelihat saya. Kayaknya sini semua anjing gitu. Atau ngelihat muka temennya jangan ya. Beraknya atau kencingnya nunduk anjing gitu. Ya anjing ya. Jadi seperti itu. Kering, debu itu berterbangan, itu najisnya najis mughalladhah, najis berat. Kalau sampai ke telan, itu juga dalam keadaan berpuasa juga tidak membatalkan, tetapi wajib dibersihkan. Bagaimana tuh caranya ngebersihin tuh kalau sampai ada di mulut ya? Makanya jangan mangap di jalan. Bagus nih ya pakai masker kan gitu ya, pakai masker aja Bu, udah pakai masker bagus. Nah gitu ya, debu ya.
Beda halnya kalau dia sengaja. Beda halnya kalau dia kalau disengaja batal. Wah, mana debu? Pama kayak begitu batal. Nggak ada lah yang sampai kayak gitu ibu-ibu ya, kecuali anak-anak kita kali ya lagi main gitu. Nah, yang terakhir, kemudian dari yang kelima, yang keenam dan ketujuh, itu sesuatu yang masuk ke rongga kita tanpa disengaja, yaitu ayakan tepung. Ya tepung lah, ya tepung yang berterbangan tuh, bukan tepung yang kita sengaja kita ambil lalu kita masukin mulut, bukan. Kan nggak mungkin juga makan tepung ya, kena ayakannya lah, kita lagi ngayak gitu ya, atau apalah selain tepung gitu kan, kita lagi ngayak gitu kan, entah apa itu beras entah apalah pokoknya. Nah itu nggak sengaja masuk, yaitu tidak membatalkan. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh, yaitu masuknya hewan-hewan kecil. Kalau di sini diumpamakan lalat dan semisalnya. Laler, kalau ibu nggak tahu lalat, laler itu apa sih bu? Binatang yang suka terbang, ngumpul ya, berkerumun. Laler itu senangnya berkerumun. Jarang kita temukan laler itu sendirian. Ibu pernah nemuin laler sendirian? Biasanya berkerumun ya. Makanya kalau bahasa berkerumun saya kurang pas. Kita itu sebenarnya bukan berkerumun, kalau manusia berkumpul. Kalau berkerumun tuh kayak laler ya, kayak belatung, itu namanya berkerumun. Nah gitu. Nah jadi kalau ada laler dan semisalnya itu masuk dan ketelan, itu tidak batal. Kenapa tidak batal? Ya laler kan sesuka-suka bu, sesuka-suka laler. Mau lewat mana? Mau terbang kemana ibu ya? Kan nggak bisa kita atur. Lu jangan lewat sini, lu sono terbangnya, nggak bisa. Kalau pas emang kebetulan binatang-binatang kecil itu memang sudah takdirnya masuk ke rongga-rongga kita, jangan cuman ke mulut, kadang-kadang ke hidung. Yang kecil-kecil tuh kalau malam-malam gue apalagi ya? Jangan kalau naik motor, naik motor kan? Iya, nggak pakai helm, nggak pakai apa, kacamata, itu ada aja kelilipan kita. Masuk inilah kayak macam binatang-binatang kecil ya. Nah itu bahaya tuh bu ya. Itu binatang-binatang kayak begitu, itu adalah di luar kekuasaan manusia, makanya nggak batal. Sama seperti halnya laler ketika bawa najis, kakinya laler ketika bawa najis ke tempat minuman kita, itu minuman kita tidak najis, tetap boleh, masih boleh kita kalau kita enggak bahkan bu, dalam suatu riwayat dikatakan bahwa di antara sayapnya laler itu dan kakinya itu mengandung dua hal. Satu, membawa racun, yang kedua membawa penawarnya. Membawa apa? Penawarnya. Satu membawa racun, yang kedua membawa penawarnya. Makanya kalau ada laler masuk ke minuman kita, itu jangan langsung dibuang atau jangan langsung disendok, cemplungin tuh laler, cemplungin sekalian, cemplungin sampai semuanya basah kuyup. Lah kan tadi ya dia ngomongin bahwa laler itu di antara sayap dan kakinya, satu membawa racun, yang kedua membawa
Iya, supaya penawarnya juga nyemplung di situ, yakin kita penawarnya itu juga nyemplung di air itu, kita cemplungin sekalian. Kan sayang kalau umpama satu baskom, iya kalau cuma segelas. Ibu kalau lagi bikin es, ayo sekarang, sayang nggak kira-kira? Sayang, ini udah kepikir, ini jadi berapa es nih? Ya kan, satu baskom dibikin es panjang-panjang itu kan, dikali 1000-an atau 2000-an, berapa duit udah? Kalau dibuang udah diadonin cemplung, teng laler. Itu kan laler masih kelabak-kelabak gitu kan, masih kelepek-kelepek. Itu jangan disendok langsung, ambil sendok cemplungin sekalian sampai kelelep. Baru diangkat insya Allah dengan yakin, biiznillah, dengan izin Allah tidak jadi penyakit. Kenapa? Karena ini ada ajarannya di dalam agama melalui hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kiai-kiai pada ngopi dimasukin laler, itu nggak dibuang. Laler masuk situ kelabakan, cemplungin pakai jari, lalernya ambil, kopinya diseruput lagi. Ajib, mantep, kopi rasa nggak kerasa juga lah, nggak kerasa juga kan. Kita nggak tahu tuh laler nemploknya di mana, kan kita nggak tahu. Nemplok di tempat yang bagus bersih, alhamdulillah. Tapi pada umumnya yang namanya laler nemploknya di tempat yang kadang-kadang di bangke, mohon maaf. Tapi kalau dia nyemplung di air wudhu kita yang sedikit, itu kagak menghilangkan ini ya, tetap boleh dipakai. Kenapa? Alasannya karena kita tidak punya kuasa. Kita nggak punya kuasa untuk menghalang-halangi makhluk yang sekecil itu. Beda sama makhluk yang gede. Kalau kambing, kucing masih bisa kita kunci, betul, masih bisa kita halang-halangin, masih kita bisa usir. Kalau laler mau bagaimana? Ya apalagi di ruangan terbuka. Makanya itulah ya rukhsahnya ataupun keringanannya bagi kita bahwa laler dan semisalnya termasuk nyamuk. Kemasukan nyamuk, Bu, ketelen lagi puasa nggak batal. Yang penting ibu kalau bisa dikeluarin. Ketelen umpama di sini udah digituin lah. Kalau ketelen ya telen aja sekalian supaya tidak jadi batuk. Biasanya batuk kalau orang ketelen begitu ya. Iya, biasanya gatel, Bu, batuk ya, sampai begitulah kurang lebihnya. Tapi pun kalau ketelan tidak membatalkan. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga menjadi manfaat buat kita semuanya dan menjadi ilmu yang bisa juga kita tularkan ataupun kita sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu ditanya ataupun tidak ditanya, kita sampaikan kalau kita sudah mengetahui ilmunya. Insya Allah manfaat dunia dan akhirat, dan apa yang kita kaji di dalam kitab ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah buat kita semuanya. Artinya ilmu yang membawa kepada kebaikan dalam arti kita bisa mengamalkannya dalam rangka kita beribadah kepada Allah, dan juga kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Bi karomatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi sirril Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi 'azamatil Fatihah, wa bi barakatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, wa dafi'al bala ya Rahim. Allahumma kshif 'anil bala wal waba wal fahsya wal amrad wal musibati ma la yashfi ghairuk. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wal muslimin syarrul zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap. Nanti. Di sini Ibu, tanggal 20 Oktober. Kalau nggak salah itu hari Oh, maulidnya. Tanggal 1 Maulid.